Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan sehat sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun 1441 Hijriah kali ini. Dan tak lupa selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah singkat tentang toharoh. Apakah toharoh itu? Secara bahasa, toharoh artinya bersuci atau bersih dan membebaskan diri dari kotoran dan najis. Sementara itu, menurut istilah atau syarak, toharoh berarti menghilangkan hukum hadas untuk menunaikan sholat atau ibadah lainnya yang mensyaratkan untuk bersuci dengan air atau pengganti air seperti tayamum. Secara umum, toharoh berarti menghilangkan kotoran dan najis yang dapat mencegah sahnya sholat, baik najis maupun kotoran yang menempel di badan dan pakaian. Menjaga kebersihan sendiri dalam sebuah hadis disebutkan sebagai bagian dari iman. At-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu sebagian dari iman. Toharoh juga memiliki kedudukan yang paling utama dalam ibadah. Apabila seseorang sudah memahami dan menjalankan dengan baik, ibadahnya akan berjalan dengan lebih baik. Sementara bagi yang belum paham, ibadahnya bisa jadi tidak sah. Dalam Quran Surah Baqarah ayat 222, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menunjukkan diri." Bersuci ini secara umum dibagi menjadi dua, yaitu secara lahiriah atau fisik dan batiniah atau maknawiyah atau hati. Toharoh maknawiyah atau toharoh hati adalah bersuci dari syirik dan maksiat. Segala perbuatan dosa atau maksiat yang berhubungan dengan hati seperti sombong, angkuh, takabur, dendam, dan iri harus dihilangkan. Cara menghilangkannya dengan bertauhid dan beramal soleh. Umat Islam diharapkan bisa banyak bertaubat, berjanji tidak mengulanginya lagi, memperbanyak ibadah seperti zikir, tadarus, dan sholat malam. Toharoh lahiriah dinilai tidak akan terlaksana tanpa bersihnya hati seseorang. Dalam surah Al-Maidah ayat 41, Allah berfirman, mereka itu adalah orang-orang yang tidak hendak menyucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Wajib bagi seorang muslim yang berakal untuk menyucikan dirinya dari syirik, penyakit hati, dan keraguan pada Allah. Adapun toharoh yang kedua, yaitu toharoh yang bersifat fisik atau maknawiyah. Menyucikan diri dari hadas dan najis adalah kewajiban setiap umat Islam. Allah mensyariatkan toharoh badan ini dengan wudhu dan mandi wajib. Penghilangan najis dan kotoran ini tidak hanya pada fisik manusia, tetapi juga yang melekat seperti pakaian hingga tempat ibadah. Dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 6, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah atau usaplah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau salah seorang dari kamu kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur." Ayat tentang bersuci ini adalah satu-satunya pembahasan tentang ibadah yang detail dan lengkap dalam satu ayat sekaligus di dalam Al-Quran. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya toharoh atau bersuci dalam Islam. Toharoh fisik ini secara umum tujuannya adalah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu menyucikan najis menggunakan air yang mana harus hilang baik bentuk, warna maupun rasanya. Adapun yang kedua adalah untuk membersihkan hadas kecil dan caranya dengan berwudu. Sedang cara yang ketiga adalah membersihkan hadas besar dengan mandi wajib.
kita umat Islam sekarang ini banyak yang kurang memberi contoh yang baik. Al-Islamu mahjubun bil muslimin, pepatah Arab mengatakan bahwa Islam itu tertutupi oleh orang Islam itu sendiri. Islam menyuruh kita berbuat baik, menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga lingkungan. Tetapi banyak dari kita umat Islam yang justru kurang menjaga kebersihan diri maupun kurang menjaga kebersihan lingkungan. Semoga kita semua pada bulan Ramadan ini bisa membersihkan diri kita, lingkungan kita, dan juga hati kita. Demikian ceramah singkat dari saya. Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.